Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 14 Mei 2021. Kiranya sukacita damai sejahtera dari Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang tentu saja membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan kembali belajar firman Tuhan sesuai dengan pembacaan kita hari ini, diambil dari 2 Samuel pasal yang kelima. Sebelumnya kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kembali kami dapat merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan, serta menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinkah kita bahwa kita dipilih oleh Tuhan? Keyakinan ini yang seharusnya ada pada kita, dan keyakinan ini yang menimbulkan keteguhan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk berhasil menjalankan tugas sebagai pemimpin diperlukan proses yang panjang. Salah satu syaratnya adalah mau setia menjalani proses pembentukan karakter yang akan menghasilkan pengakuan dan kepercayaan. Untuk dapat menjadi raja atas segenap umat Israel, Daud juga harus menjalani proses. Sampai pada akhirnya para pemimpin suku-suku Israel di wilayah tanah perjanjian dapat menerima Daud sebagai raja. Tidak mudah ya. Ketika Daud raja pengganti Saul harus bisa diterima oleh suku-suku Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa hal yang menyebabkan suku-suku Israel pada akhirnya dapat menerima Daud menjadi raja. Yang pertama, kalau kita membaca dari pasal-pasal sebelum yang kita baca saat ini, bagaimana Daud berhasil dalam peperangan-peperangan di masa lampau. Dan ini yang menyebabkan suku Israel menyegani Daud dan menerima dia sebagai raja atas keberhasilannya. Apalagi cerita ketika dia mengalahkan orang Filistin, mengalahkan raksasa Filistin yang bernama Goliat. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya, justru ini yang lebih penting ya, keyakinan bahwa Tuhan menghendaki Daud menjadi gembala bagi umat Israel. Jadi suku-suku Israel, mereka juga yang meminta kepada Tuhan seorang raja. Akhirnya mereka diteguhkan dan diyakinkan bahwa Tuhanlah yang menghendaki Daud untuk menjadi gembala bagi umat Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hasil refleksi atas kepemimpinan Daud serta campur tangan Tuhan dalam proses pemilihan menjadi landasan kuat dalam pengangkatan Daud sebagai raja Israel. Bangsa Israel mengalami proses pembentukan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menyertai raja yang telah dipilihnya. Dan itu bentukan dari Tuhan kepada seluruh rakyat Israel. Jadi Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Baik Daud yang diurapi secara khusus mengalahkan bangsa-bangsa. Dan Daud sendiri pun memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Yang akhirnya terbukti ketika dia bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang melawan Allah. Saya bacakan dalam ayat 1 sampai 4 yang kita sudah baca bersama. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu." Luar biasa ya. Ayat yang kedua sampai yang keempat. "Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron,
Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Bapak Ibu Saudara-saudara, keyakinan ini terbukti dengan berlangsungnya pemerintahan Daud yang cukup lama, yaitu 40 tahun lamanya. Luar biasa. Kemampuan Daud juga diuji ketika dia merebut Yerusalem. Jadi Yerusalem ini mula-mulanya adalah milik orang asing yang tidak takut akan Tuhan. Daud diberi kemampuan, dan ini menjadi satu ujian bagi dirinya sebagai seorang raja pada saat merebut Yerusalem yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan. Merebut Yerusalem merupakan langkah penting dalam penyatuan kerajaan. Itu tertulis dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-10, demikian firman. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi pertahanan Yerusalem semakin kuat. Hal yang terpenting adalah kekuasaan Daud semakin lama semakin besar karena Tuhan menyertainya. Dan pada akhirnya Yerusalem pun diserahkan Tuhan kepada Daud. Tuhanlah yang memberikan kewibawaan Daud sebagai gembala Israel, sebagai pemimpin Israel. Bukan saja memimpin secara politik teritorial, tetapi juga bagaimana iman Daud boleh menjadi teladan bagi seluruh Israel. Tuhan yang telah memilih Daud menjadi raja atas Israel berkenan senantiasa hadir dan menyertai. Itu dikatakan ayat yang 10 tadi ya. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Ada kata Tuhan Allah semesta alam. Artinya Tuhan yang disembah Daud, dialah Allah sang Khalik alam semesta. Dialah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Bersyukurlah Daud karena dia dimiliki oleh Tuhan Allah semesta alam yang menyertai dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita yakin akan pilihan Tuhan? Apakah kita juga yakin sampai hari ini terus mengalami penyertaan Tuhan? Tuhan telah memilih dan memanggil kita sebagai kawan sekerjanya. Tidak ada jargon ini seperti di tempat lain. Ini hanya ada di dalam firman Tuhan. Umatnya yang dikasihinya, dipilih dan dipanggilnya, bahkan dijadikan kawan sekerjanya. Tentu saja kerja yang diharapkan Tuhan bagi umat yang dikasihinya adalah supaya hidup mereka seperti Tuhan Yesus katakan di masa perjanjian baru, yaitu kita sekalian, kita diberi julukan garam dan terang. Artinya kawan sekerja Allah, kita mengalami penyertaan Allah dengan satu tujuan, supaya hidup kita bermanfaat, efektif terhadap orang lain.
sehingga orang lain pun boleh merasakan nikmatnya ya berjumpa dengan Tuhan melalui kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu terus memperteguh keyakinan kita sendiri secara pribadi bahwa Tuhan juga berkenan hadir dan senantiasa menyertai hidup kita. Kalau Tuhan hadir dan menyertai hidup kita, apa yang kita takutkan lagi? Apa yang kita khawatirkan? Tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi takut, sebab segala khawatir dan takut kita serahkan kepada Tuhan yang hadir dan menyertai. Ingat, Tuhan yang hadir dan menyertai kita adalah Tuhan Allah semesta alam. Luar biasa. Apalagi Tuhan Allah semesta alam yang berkenan menjadi manusia. Dialah Yesus yang menjadi penebus kita orang berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan waktu dia masih berinkarnasi. Dia mengatakan bahwa ia meminta kepada Bapa penolong yang lain, ya, penolong yang lain yang akan menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh Kudus yang dimeteraikan. Roh Kudus dimeteraikan artinya dia menyertai kita selama-lamanya. Yakin kalau kita dipilih oleh Tuhan karena ada Roh Kudus, dan yakin bahwa Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan Yesus sendiri waktu dia mau naik ke sorga, ya, dia memberi amanat. Dia memberikan amanat kepada gerejanya, murid-muridnya, dengan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, di dalam bagian akhir mengatakan, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Tuhan menyertai kita sampai pada akhir dunia ini. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, alamilah kehadiran Tuhan, alamilah penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena keyakinan bahwa kita dipilih dan dipanggil untuk itu. Bapak Ibu, kalau kita meyakini akan panggilan dan pilihan Tuhan, hidup kita pasti bahagia. Karena apa? Karena kita dipilih oleh Tuhan. Keberhasilan kita dalam melaksanakan tugas dan panggilan sebagai kawan sekerja Allah dilandasi karena keyakinan kita akan penyertaan Tuhan, sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang diperkenan olehnya. Tentu saja semua ini karena bimbingan Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang dimateraikan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dan saat ini kita juga masih memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dia berkata bahwa aku akan datang kembali seperti dia naik ke sorga dalam kemuliaan. Untuk siapa? Untuk menjemput gerejanya. Sehingga pada saatnya orang yang membenci Yesus, orang yang tidak suka terhadap iman yang kita miliki, mereka akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, beriman kepadanya, jangan goyah. Kalau kita ada masalah, ada takut, ada kekhawatiran, kita serahkan sepenuhnya. Kalau kita sudah berserah, betul-betul berserah. Artinya tidak lagi sudah berserah tapi masih ada keraguan, masih ada ketakutan, ya. Dan pastilah ketika kita sudah berserah, maka damai sejahtera Tuhan akan diberikan kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau memampukan kami untuk dapat memahaminya. Kami sungguh bersyukur atas pilihan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami. Biarlah Engkau memampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena berjalan dengan Tuhan kami boleh mengalami berkat. Berjalan bersama dengan Tuhan kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan. Dan peperangan rohani yang boleh kami alami dapat kami menangkan tak kala kami berjalan dan bersandar kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.